Hai Tribuners, welcome back with me Yunika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai topik menarik. Kita akan kulik salah satunya dengan tokoh inspiratif hari ini oleh DWP Dharma Wanita Persatuan, yang mana ini organisasi di dalamnya terdapat para istri PNS dan juga ASN di dalamnya. Dan nampaknya ini nanti di bulan Desember 2022 akan ada hari ulang tahun yang ke-23. Penasaran seperti apa? Kemudian bagaimana juga temanya? Untuk itu langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3. Sudah hadir bersama dengan Bella, ada Ibu Lis Iswar Amnirudin, istri Sekda Kota Semarang sekaligus Ketua Dharma Wanita Persatuan di Kota Semarang. Selamat siang, apa kabar Ibu? Selamat siang Mbak Bella, sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah ya. And for your information Tribuners, kita semua yang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bu Lis ya Bu ya. Sudah divaksin booster juga ya Bu ya. Sudah, komplit, baik. Bu, hari ini kita akan bahas terkait peringatan HUT ke-23 Dharma Wanita Persatuan di Kota Semarang ini. Di bulan Desember, benar ya Bu? Ya, tapi sebelum betul. membahas itu semua lebih panjang, Bella mau izin tanya sendiri terkait DWP sendiri. Mungkin bagi Tribuners di Kota Semarang belum mengetahui nih, DWP itu apa, bisa dijelaskan Bu? Silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Bella dan seluruh Tribuners. Kami ini dari Dharma Wanita Kota Semarang. Siapa sih sebenarnya Dharma Wanita Kota Semarang? Kita adalah organisasi wanita, ya, di mana memang keanggotaan kami ini adalah istri ASN, kemudian ASN sendiri yang perempuan, yaitu karyawati, kemudian juga pensiunan, baik itu istri ASN maupun pensiunan karyawati, itu bisa menjadi anggota Dharma Wanita Kota Semarang. Gitu. Kalau kita ini punya unsur 67 unsur, itu dari OPD-OPD, dari dinas-dinas. Ya, dari dinas-dinas, kemudian dari kecamatan, sampai dengan kelurahan. Jadi kalau anggota kami hampir sekitar 5.000 di Kota Semarang. Di Kota Semarang aja 5.000 ya Bu, apalagi secara seluruh nasional ya Bu. Wah, lebih besar. Luar biasa banyak ya. Oke, baik Bu, tadi sudah dijelaskan sedikit singkat saja tentang DWP. Semoga Tribuners juga paham terkait hal itu ya Bu pastinya. Ini kemudian program unggulan dari DWP apa Bu? Yang menjadi fokus utama dari DWP apa programnya? Kami ini mempunyai tugas, tentunya yang pertama adalah kita ini adalah pendamping suami, kita adalah pendamping anak-anak, dan yang paling pokok kita menjaga ketahanan keluarga, kemudian ketahanan masyarakat, kemudian ketahanan lingkungan kita. Jadi memang PR kita sebenarnya banyak Bu, karena kita harus keseimbangan Mbak antara perempuan-perempuan, kita harus antisipasi dengan persepsi gender dan sebagainya, sehingga ini menjadi tugas daripada Dharma Wanita Kota Semarang, bagaimana kita berperan aktif mengajak wanita-wanita Kota Semarang ini untuk mandiri, untuk kuat, untuk berdaya lah. Kita harus berdaya dalam situasi apapun, ya, sehingga suami kita dapat bekerja dengan baik, kita berlingkungan dengan baik, keluarga kita bertahan, keluarga kita hebat, dan Kota Semarang ini tetap jaya terus. Gitu. Amin, amin. Kita harapkan seperti itu ya, Bu, semakin hebat. Betul. Dan terkait tadi Ibu bicara terkait keluarga begitu ya. Pastinya ini sama juga dengan tema untuk HUT dari DWP sendiri ke-23 yang mana membangun perempuan cerdas untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Ini bagaimana Bu? Yang melatar belakangi DWP sendiri dalam pengambilan tema ini apa? Ya, memang kondisi saat ini kita kan hidup di era globalisasi, hidup di era milenial, di era digitalisasi, kemudian kita punya anak-anak kita, kemudian lingkungan kita, semua ini kan terbuka luas ya informasinya. Ya, kita sebagai seorang wanita, apalagi seorang ibu, ini tugas kita yang menjaga ketahanan kita supaya anak-anak itu tidak terjerumus dengan hal-hal dampak negatif dari pemanfaatan digital ini. Kan sekarang juga kita dampak dari digital, misalnya sekarang ada radikalisme, ya, terus penurunan nasionalisme, kemudian informasi-informasi yang tidak betul, ada hoax dan sebagainya. Kita tugasnya ibu-ibu mendampingi anak-anak kita, mendampingi keluarga kita, dan ibu-ibu ya harus cerdas, tidak berarti terus dengan kondisi itu kita diam saja tidak belajar. Kita harus mendampingi sambil belajar, ya kan? Kita harus mengikuti zaman lah. Kalau semua sekarang berkembang, ada Instagram, ada WhatsApp, ada
Facebook macam-macam, ya kita harusnya tidak ketinggalan zaman gitu. Itu yang sederhana. Tapi kalau yang sulit-sulit ya ini kita tugasnya adalah mengawal anak-anak supaya mengingatkan supaya tidak terjerumus pada hal yang tidak benar. Sehingga tugas kita harus menjadikan perempuan itu cerdas, ya, sesuai tema ya Bu. Ketahanan, ya. Perempuan cerdas memperkuat ketahanan keluarga di era digital, supaya tidak terpengaruh juga banyak sekali ya. Kita ketahui juga keterbukaan informasi secara horizontal, vertikal, dan itu pun banyak juga yang mempengaruhi pola pikir anak-anak, suami, istri, semuanya ya Bu. Ya, itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kalau nanti ibu-ibu ini benar-benar mengawal, insya Allah lah. Kita terjaga dan aman lah, insya Allah. Peran istri penting sekali. Penting sekali. Ibu juga penting. Ibu penting. Ibu istri ya. Ibu untuk anak, istri untuk suami. Ya. Luar biasa nih para istri dari ini ya. ASN dan juga PNS di Kota Semarang ini ya, DWP sendiri. Luar biasa. Kemudian apa Bu wujud nyata serta kegiatan yang dilakukan dari DWP menjelang hari ulang tahun, apa yang sudah dipersiapkan? Bagaimana di Kota Semarang sendiri dijalankannya? Ya. Kita untuk hari ulang tahun nanti kita akan merayakan HUT pada tanggal 7 Agustus karena memang 7 Desember karena memang 7 Desember ini memang hari lahirnya Dharma Wanita. Ya. Kemudian pada saat itu kita memang ada penampilan-penampilan dari ibu-ibu, kemandirian ibu-ibu akan kita pertontonkan, yaitu ada semacam fashion show, kemudian ada pembacaan puisi, ya. Kemudian kita juga akan menampilkan aktivitas kita dalam 1 tahun, gimana kami berperan di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi. Jadi kami sudah banyak sekali realitas yang kita lakukan di lapangan dalam rangka mendukung ibu-ibu ini meningkatkan potensinya. Ada pelatihan, ya, kemudian ada kegiatan lomba-lomba, kemudian ada juga kegiatan sosial kita seperti bimbingan bintal, ya, kemudian pengajian dan sebagainya. Jadi sosial kita juga banyak, Mbak. Partisipasi kita aktif sekali di berbagai kegiatan di Kota Semarang. Dan hampir semua dinas-dinas ini sudah menggandeng kita. Karena mau tidak mau kepanjangan tangan ke bawah pasti ibu yang lebih berperan. Nah, insya Allah HUT ini nanti akan memotivasi ya ibu-ibu bahwa peran kita semakin diakui, peran kita semakin kuat di masyarakat. Nah, sehingga ini kedepannya ya kita tetap eksis sebagai seorang wanita atau seorang ibu. Itu tidak hanya eksis di sosial media, ibu-ibu rame-rame, tapi eksis dengan membangun cerdasnya seorang wanita, ibu dan juga istri itu tadi ya Bu. Iya, betul. Luar biasa. Tadi Ibu juga menjelaskan terkait pelatihan, dan ini nampaknya juga tidak afdol kalau kita tidak berbicara terkait GOW, yaitu gabungan organisasi wanita, yang mana banyak sekali juga para pegiat organisasi wanita lain yang bergabung di GOW, manfaat dan benefitnya pun juga banyak. Nah, kalau DWP sendiri mendapatkan benefit atau manfaat apa selama bergabung di GOW? Ya, tentunya GOW itu kan gabungan organisasi wanita, sehingga kita ini kan kolaborasi, ya, harus bersama-sama. Kita harus bersatu, ya. Kita tidak boleh terpecah belah. Ini kan sudah ada wadah nih. Nah, wadah ini fungsinya adalah untuk menjaga ketahanan wanita sendiri bersama-sama, sehingga programnya mungkin bisa dilakukan bersama, saling sinergi, saling menguntungkan bersama-sama. Alhamdulillah ini sudah berjalan juga, baik DWP maupun dengan organisasi lain dalam satu wadah, dan kita semua memang ini tagline dari Kota Semarang kan bergerak bersama. Ya, untuk semakin hebat. Ada sinergi ya Bu di dalam. Ada sinergi, insya Allah pasti ya. Pasti. Oke, semangat sekali Bu. Kita mau minum sebentar Bu. Oh iya, mari dinikmati nih minum seger. Biar tambah adem Bu pembicaraan kita ya. Iya, kita mau cheers dulu Bu. Oke. Baik, kita mau minum dulu ya Bu. Oke. Kita lanjut, tadi Ibu sudah menjelaskan juga terkait sinerginya dengan GOW seperti apa, pastinya manfaat atau benefit yang didapatkan juga luar biasa. Saling ini ya Bu, melengkapi juga ya Bu. Kemudian apa harapan dari DWP sendiri untuk GOW ini Bu? Ya, kedepannya GOW ini tetap harus ya menggandeng organisasi-organisasi yang ada, kemudian menciptakan lah program-program yang benar-benar itu implementasinya pada masyarakat. Ya, sehingga peran dari berbagai anggota organisasi yang di dalam GOW ini akan kelihatan nyata. Ya, kita bergerak bersama, Bu.
Ya, walaupun ini sudah berjalan, tapi ini dioptimalkan. Karena banyak peran wanita yang di luar sana yang mungkin tidak bergabung dengan organisasi wanita, tapi kita masih perlu menyentuh. Benar. Masih banyak itu di kecamatan, kecepatan, di kelurahan, di pinggir-pinggir. Ya, kita kolaborasi bersama. Bagaimana mendukung mereka untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, ya kan? Meningkatkan mereka mendapatkan penghasilan. Ya, meningkatkan mereka dari permasalahan keluarga, kekerasan rumah tangga, dan sebagainya. Jadi PR-nya sebenarnya masih banyak. Luar biasa. Nah, itu peran kita yang harus benar-benar implementatif. Gitu, harus diimplementasikan di lapangan secara langsung juga ya, Bu ya. Luar biasa. Tadi Ibu sudah jelaskan juga untuk harapan DWP. Bagi GUW. Lantas tadi Ibu sempat menyebutkan terkait ekonomi. Pandangan Ibu sendiri terkait UMKM. Ini kan fokus utama pemerintah juga, salah satunya percepatan pemulihan ekonomi. Bagaimana Bu sebagai istri PNS dan juga ASN terkait hal ini? Menanggapi hal itu? Kami dari Dharma Wanita Kota Semarang, kebetulan kami juga punya bidang ekonomi. Bidang ekonomi? Jadi bidang ekonomi ini adalah mendorong ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang dia punya hobi, kemudian punya kepandaian untuk membuat suatu produk. Itu juga kita dorong untuk kita kembangkan. Kemudian ada pelatihan-pelatihan kita, misalnya di tempat kita ada pelatihan jamu kemarin. Kemudian nanti ada pelatihan barista. Wow, luar biasa ya, Ibu jadi barista ya. Ada pelatihan mengukir buah dan sebagainya. Itu kan sebagai peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kondisi ekonomi. Dasarnya kita berikan kail begitu ya, nanti kan akan berjalan sendiri pengembangannya seperti apa. Dan ini alhamdulillah juga kita ini punya anggota yang cukup banyak sebagai konsumen juga, sehingga kalau produk itu dihasilkan, bidang ekonomi ini berperan juga untuk ikut mempromosikan. Jadi kami juga diajak beberapa dinas untuk tampil semacam bazar, kemudian pameran, dan produk-produk dari Dharma Wanita itu kita bawa, kita jual, sehingga ini kan juga ada pergerakan, pergerakan ekonomi. Nah, ini beberapa kali kami juga mengajak di tingkat kecamatan, karena di kecamatan itu juga banyak olah-olahan produk yang mungkin belum sampai terpromosikan sampai ke tingkat kota. Ini kami akan mengajak mereka bergabung dengan kita, nanti kita jual lagi, ya kita informasikan ke masyarakat. Nanti kalau memang mereka membutuhkan dukungan, tentunya kami akan sinergi juga dengan OPD. Misalnya OPD masalah, OPD terkait pembinaannya, misalnya mereka tidak punya modal, mungkin nanti kita akan bicara dengan dinas koperasi dan sebagainya. Jadi insya Allah lah, ini kita menggali lah dari potensi ibu-ibu Dharma Wanita di bidang kegiatan ekonomi. Jadi ibu-ibu tidak hanya tinggal diam atau yang tidak bekerja, tetapi ibu-ibu bisa menghasilkan juga untuk menopang ekonomi keluarga. Itu. Tentunya ekonomi ini sesuai tema juga ya Bu, bisa memperkuat ketahanan keluarga. Betul, luar biasa. Tadi itu harapan Ibu untuk ini ya GUW. Kemudian harapan Ibu sendiri untuk DWP, Pak Bu? DWP, saya berharap semua anggota DWP kita harus excellent, harus bisa segalanya. Baik itu mandiri, harus kuat, harus berani, harus siap menghadapi kondisi situasi apapun. Karena sebagai wanita kita ini punya peran yang tidak bisa disepelekan. Peran kita ganda, peran kita multi. Kalau kita tidak kuat, kita berdaya, tidak mampu, lah bagaimana yang nanti akibatnya ya. Tapi ini kami berharap ibu-ibu semua harus excellent, harus bertindak yang terbaik, harus bertindak yang kuat, hebat lah. Ya insya Allah itu bisa lah. Kita semangati saja ibu-ibu. Seperti Semarang semakin hebat, ibu-ibu para istri PNS dan juga ASN juga semakin hebat ya. Semakin hebat, harus selalu begitu. Kalau nggak begitu nanti, wah ngelok-ngelok pemerintahan seperti apa ini nanti tidak bergerak ekonominya dan sebagainya, kolaborasi, karena wanita ini malah sebenarnya yang paling berperan. Iya, luar biasa. Harus multitasking juga ya Bu ya. Melayani suami, anak ya Bu. Masyarakat juga, lingkungan. Wah, banyak sekali. Luar biasa. Ini pasti kegiatan yang dilakukan ini gimana Bu? Strateginya supaya tidak stres itu gimana? Kan kegiatannya banyak. Gimana? Strateginya kita jangan menjadikan kalau kita ikut Dharma Wanita itu beban. Kita harus merasa bahwa kita malah ketemu teman-teman yang bisa untuk berbagi. Nah, itu dia. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa
guyup bersama-sama, iya, ya. Kemudian niatnya semua adalah ke ibadah. Ya, Kita ketemu orang kan juga ibadah. Kita nanti bisa berkegiatan juga ibadah. Ya, nanti itu kita menjadi ringan lah, tidak menjadi beban. Kalau datang sudah menjadi beban, pasti hasilnya juga tidak baik, kan begitu ya. Ya, ini alhamdulillah teman-teman pengurus kita semua yang memang tidak ada beban, bisa ketemu seneng-seneng, healing-healing gitu. Ya, kita ciptakan supaya mereka punya kesan yang menyenangkan, mengembirakan. Jadi tidak hanya sekedar pertemuan duduk-duduk begitu Bu. Jadi tapi ada hasil ya. Ada hasil sekaligus yang kita bisa tersenyum lah gitu. Itu mengapa ini ya Bu, para wanita sering ini ya pakai seragam kompakan gitu, mungkin karena happy ya. Kita kalau lihat kan bapak-bapak jarang tuh untuk seragaman kompakan, selalu wanita ya Bu. Memang luar biasa wanita ini. Iya, betul. Tidak lepas dari kekompakan itu. Betul. Ya kita harus berani tampil beda gitu. Luar biasa Bu. Ini terakhir Bu sebelum closing tadi Ibu sudah jelaskan semua secara detail juga. 3 kata Bu untuk para ini terkhususnya para istri PNS dan juga ASN supaya tetap aktif berkegiatan di DWP Bu. Silahkan. Terkhususnya untuk di Kota Semarang. Apa Bu? 3 kata saja. Ya, untuk seluruh anggota DWP kita harus guyup ya. Kita harus bersatu. Guyup bersatu. Kemudian yang terakhir tentunya kita harus menjadi semakin hebat. Semakin hebat 4 ya, semakin hebat. Baik, guyup bersatu semakin hebat. Luar biasa, Bu Lis. Kemudian Bu, last but not least, pastinya DWP juga punya jargon khusus. Bisa disounding bareng-bareng Bu, jargonnya. Silakan. DWP Kota Semarang Excellent, satu hati, berjuta prestasi. DWP Kota Semarang Excellent, satu hati, berjuta prestasi. Luar biasa. Pasti prestasi yang sudah dilakukan juga banyak sekali ya Bu dari DWP. Terima kasih Bu sekali lagi untuk waktunya. Bu Lis, lancar terus kegiatannya sebagai istri. Sukses semuanya, seluruh Tribuner. Terima kasih. Salam sehat selalu bagi seluruh tim Tribuners. Sehat selalu juga Ibu dan juga DWP, para jajarannya juga, para suami-suaminya juga ini semakin kuat juga ya untuk melayani masyarakat, untuk mengabdi bagi negara juga. Betul. Luar biasa. Sehat semuanya. Sehat semua ya Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi habis ini ya Bu. Sekali lagi terima kasih Bu. Salam juga Bu untuk teman-teman yang lainnya. Iya, salam kembali. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Tribuners, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik hari ini yaitu seorang wanita harus cerdas menyikapi perkembangan di era digital, memanfaatkannya secara optimal dan maksimal di tengah arus informasi yang vertikal dan horizontal. Untuk itu, saya Yunika Bella pamit berdiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Sampai jumpa dan salam Tribun.